Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yori Adi Atma. Saat ini saya adalah dosen pada jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Video ini adalah video kedua dari playlist pemrograman web dasar ya. Jadi tentunya video ini juga tidak terbatas bagi teman-teman yang kuliah di Politeknik Negeri Padang saja, tapi mudah-mudahan bisa menjadi bantuan juga bagi teman-teman yang lain yang memang sedang mencari tutorial pemrograman web. Jadi pastikan teman-teman semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya untuk dapatkan notifikasi jika ada video baru nantinya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar HTML dan tentunya nanti akan ada sesi ngodingnya. Oke, mari kita pelajari bersama materi kali ini. Kita sampaikan dulu ya apa capaian dari pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, nantinya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep HTML dan mengimplementasikan penulisan HTML. Kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan penggunaan teks dan warna pada HTML. Sebagai bahan kajian dari video ini nantinya yaitu yang pertama yaitu pengertian HTML, kemudian sejarah HTML, kita juga belajar konsep dasar HTML, penanganan teks, dan yang terakhir nanti penanganan warna. Oke, seperti biasa kita akan melihat dulu apa itu pengertian dari HTML. HTML atau yang disingkat dengan Hypertext Markup Language is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. It can be assisted by technologies such as cascading style sheets, CSS, and scripting language such as JavaScript. Source from Wikipedia. Jadi, apa maksudnya? Jadi, Hypertext Markup Language itu atau HTML adalah sebuah bahasa markup atau bahasa markah ya untuk dokumen yang dirancang yang akan ditampilkan pada browser atau web browser ya. Nah, ini juga bisa dibantu nantinya oleh teknologi lain seperti CSS dan juga JavaScript. Nah, apa itu CSS dan apa itu JavaScript? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai pengertian tadi paham ya maksudnya? Nah, kalau belum paham, akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi, HTML itu adalah sebuah bahasa yang menggunakan markup ya. Jadi markup itu maksudnya adalah penanda untuk membuat halaman web. Penanda atau markup ini nanti itu yang akan kita sebut sebagai tag ya. Nanti kita akan belajar yang namanya tag. Jadi HTML itu berperan untuk menentukan struktur konten dan tampilan dari sebuah web. Nah, kalau bisa kita ibaratkan nih, jadi HTML itu seperti batu bata untuk membangun rumah. Jadi batu bata ini dapat disusun sehingga menjadi fondasi dasar. Nah, dalam membuat halaman web, HTML itu tidak sendirian. Ada bahasa lain yang menjadi pelengkapnya, yaitu CSS dan JavaScript. Nah, apa itu CSS? CSS itu adalah bahasa khusus yang digunakan untuk mengatur tampilan web atau istilahnya untuk memperindah web kita itu ya, bisa diberikan warna ya, tampilannya lebih menarik dan lain sebagainya. Lalu JavaScript itu bertugas untuk membuat halaman web ya. JavaScript ini bertugas membuat halaman web menjadi lebih hidup, karena dengan JavaScript kita dapat menentukan fungsi-fungsi ataupun efek yang akan diterapkan di website. Nah, sekarang kita belajar dulu atau mengetahui dulu sejarah dan asal-usul dari HTML itu sendiri. Nah,
Kemunculan dari HTML itu dimulai pada tahun 1980-an oleh seorang ilmuwan yang bernama Bapak Tim Berners-Lee yang bekerja di CERN, Swiss. Jadi CERN ini adalah singkatan dari bahasa Prancis, ya. Conseil européen pour la recherche nucléaire. Nah, jadi artinya adalah Komisi Eropa untuk Penelitian Fisika Nuklir. Nah, kalau kita mau melihat ya website CERN ini ada ya. Nah, ini adalah alamat websitenya yaitu home.cern. Nah, jadi ini adalah lembaga Eropa yang berurusan dengan riset nuklir. Lanjut kita lihat perkembangan dan versi dari HTML mulai dari awal sampai saat sekarang ini. Jadi yang pertama itu HTML 1.0 itu masih berupa draft ya pada tahun 1993, namun tidak resmi dirilis. Barulah pada tahun 1995 HTML versi kedua itu dirilis dan resmi beredar di pasaran dan dirilis oleh IETF. Kemudian dikembangkan lagi menjadi HTML3, namun versi ini gagal beredar. Nah, akhirnya tidak jadi dirilis. Barulah pada tahun 97 HTML 3.2 itu resmi dirilis oleh W3C pertama kalinya. Jadi W3C ini adalah sebuah konsorsium yang mengembangkan HTML ini kedepannya sampai saat sekarang ini. Kemudian lanjut pada tahun 98 update menjadi HTML 4.0. Kemudian lanjut lagi tahun 99 ada perbaikan 4.01. Kemudian pada tahun 2000 menjadi XHTML 1.0. Jadi sekarang dia sudah mengadopsi HTML itu sudah digabung dengan namanya XML. Ya, apa itu XML? XML adalah sebuah singkatan dari Extensible Markup Language. Jadi, apa yang membedakan XML nantinya dengan HTML? Ya, tidak seperti HTML, simbol-simbol markup yang dimiliki oleh XML itu jumlahnya tidak terbatas dan dapat didefinisikan sendiri oleh penggunanya. Kemudian XHTML 2.0 pada tahun 2002 sampai 2006. Nah, sekarang itu kita yang pakai versi yang namanya HTML5, yaitu dimulai pengembangannya dari 28 Oktober 2014 sampai saat sekarang ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang mari kita ngoding ya. Pasti kita sudah tidak sabar untuk mengimplementasikan atau mencoba langsung seperti apa sih kita membuat dokumen website itu sendiri. Persiapan ya seperti yang sudah diinfokan sebelumnya juga bahwa kita butuh sebuah text editor. Yang kali ini kita pakai Notepad++ saja ya. Jadi sebenarnya pakai Notepad biasa ya, ada Notepad biasa bawaan dari Windows itu ada, tapi itu memang sangat terbatas. Jadi itu tidak ada nanti indentasinya, tidak ada juga baris nomor baris gitu ya. Nah, untuk Notepad++ ini sudah lebih baik. Nah, kedepannya mungkin nanti teman-teman semuanya untuk pembuatan aplikasi sebenarnya itu ada lagi aplikasi yang lebih bagus lagi atau lebih baik lagi dalam membuat kode ini atau text editornya itu ya. Tapi untuk belajar ini kita sekarang pakai Notepad++ saja. Kemudian selanjutnya kita butuh juga yang namanya tentunya adalah web browser. Oke, ini adalah tampilan dari Notepad++ kita. Nah, supaya lebih afdolnya ya, setiap kita belajar bahasa pemrograman baru pasti kita akan membuat yang namanya Hello World ya. Jadi itu adalah sebagai pertanda kita memulai belajar bahasa pemrograman. Nah, langkah-langkah mungkin bisa teman-teman ikuti. Jadi setelah Notepad ini terbuka, kita siapkan dulu foldernya ya.
tempat kita menyimpan filenya supaya nanti rapi. Nah, kebetulan saya itu sudah bikin di drive D dengan folder yang namanya belajar HTML. Teman-teman bebas nanti mau simpan di mana ya, sesuaikan saja. Ya, ini masih kosong. Nah, sekarang kita bisa save dulu ya file ini. Walaupun dokumen ini masih kosong, kita save saja dulu. Save as ya, jangan lupa. Kita pilih tempat folder yang tadi di sini. Kemudian jangan lupa nama filenya atau tipe filenya itu adalah HTML ya, supaya file kita itu nanti dikenali oleh browser. Itu ini ya, hypertext markup language. Nah, kemudian namanya bebas ya. Sekarang kita kasih nama saja belajar 1 ya. Nanti extension HTML-nya otomatis akan dibuatkan oleh aplikasinya. Jadi saran untuk penamaan file ini jangan diberikan spasi ya. Jadi cukup pakai huruf dan angka saja. Kita save. Nah, sekarang file ini sudah disimpan di drive D belajar HTML dengan nama file belajar1.html. Nah, sekarang kita sudah bisa mengetik kode kita pada notepad atau layar text editor kita ini. Saya sudah menyiapkan ya ini. Nah, ini adalah struktur utama atau struktur paling sederhana dari sebuah tag HTML. Mungkin teman-teman bagi yang mau menyalin kode ini silahkan di pause dulu ya videonya ini supaya bisa nanti kita sama-sama jelaskan. Oke, sudah ya. Jadi kita mulai dulu dari baris pertama ya. Itu adalah sebuah tag yang isinya itu adalah doctype HTML. Nah, ini adalah tag standar untuk memberitahukan browser bahwa kita sedang menulis HTML versi 5. Jadi ini adalah acuannya atau standar bakunya. Kemudian kita mulai dengan memulai tag HTML. Ya, ini adalah tag HTML. Kemudian ada tag head, ya, ada tag titles, ada tag body. Nah, perhatikan pada penulisan ini ya. Biasanya dan hampir semua tag pada HTML itu ada yang namanya tag pembuka dan ada tag penutup. Nah, pada tag pembuka itu tulisan tagnya itu diapit oleh kurung siku ini ya, kurung siku. Nah, untuk penutup itu ditambahkan yang namanya garis miring. Nah, jangan lupa setiap ada pembuka ada penutupnya. Nah, begitu juga dengan head, ada title, body, dan seterusnya. Nah, apa saja yang boleh dituliskan pada tag head, apa yang tag body nantinya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita simpan ini. Nah, kita simpan. Kita coba buka folder kita tadi ya. Nah, udah ada nama file dengan nama belajar1.html. Kebetulan saya browser default di komputer ini adalah Microsoft Edge ya. Jadi teman-teman bebas mau pakai browser apapun. Kalau kita double klik, maka dia otomatis akan membuka file dari HTML. Nah, bisa teman-teman perhatikan kenapa menjadi kosong gitu ya, padahal tadi kita ada mengetik ini. Nah, tag ini itu cuma bisa dikenali oleh browser itu ya, jadi dia bukan yang tampil nantinya ke user. Nah, jadi walaupun kita sudah membuat ini, tapi di browser itu belum ada tampil apapun. Nah, sekarang kita coba membuat yang namanya di body ini hello world ya, hello world. Nah, jangan lupa kita save, kita buka browsernya lagi, kita refresh. Nah, muncullah di sini adalah kata hello world. Nah,
Di sini kalau teman-teman perhatikan semuanya, kita masih menuliskan tulisan hello world ini dalam bentuk plain text. Jadi belum ada formatnya, ya, entah ini paragraf atau ini heading atau apa. Ini belum ada informasi apapun. Mungkin bisa kita tambahkan sebagai buktinya gitu ya. Selamat datang. Nah, kita tambahkan kata-kata selamat datang di Politeknik Negeri Padang. Kita save. Kemudian kita buka browsernya lagi, kemudian kita refresh. Nah, muncul seperti ini, hello world. Kemudian langsung kalimat selamat datang di Politeknik Negeri Padang. Padahal tadi kita itu membuat kalimatnya itu hello world, kemudian enter 2 kali, kemudian baru kalimat selamat datang. Tetapi di browser itu dia muncul satu baris. Karena kita belum mendefinisikan apapun pada kalimat kita ini. Jadi browsernya membaca ini sebuah plain text, ya. Plain text itu maksudnya adalah teks yang belum ada format apapun. Nah, bagaimana supaya tulisan ini seperti kita membuat paragraf mungkin, atau kita berikan spasi atau enter. Nah, barulah kita berikan sebuah tag, ya. Pertama kita perlu yang namanya tag paragraf, ya. Membuatnya dengan tag P ini, ya. Nah, kita tutup. Nah, coba kita masukin hello world-nya di sini. Oke, begitu juga dengan ucapan selamat datang ini, ya. Kita masukkan sini. Kita save. Nah, sekarang kita lihat. Nah, barulah tulisan yang kita buat itu atau kalimat kita buat itu ada batasnya atau ada spasinya. Karena hello world ini dianggap sebagai satu paragraf oleh dokumennya. Kemudian selamat datang di Politeknik Negeri Padang ini juga menjadi satu paragraf. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman sudah mulai terbayang ya bagaimana cara kerja web browser dalam membaca kode kita ini, ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa kita buka sebuah website yang namanya w3schools.com. Jadi ini adalah sebuah website yang dijadikan untuk kita tempat belajar pemrograman gitu ya. Ada HTML, CSS, JavaScript, bahkan nanti ada SQL, Python, PHP, Bootstrap dan lain sebagainya. Sekarang kita fokus ke HTML dulu ya. Jadi di sini kita bisa melihat apa-apa saja tag-tag yang ada pada HTML. Jadi itu sudah sangat banyak ya. Itu sudah hampir 100-an kalau tidak salah ya. Jumlah tag yang dikenali oleh HTML5 itu sekarang. Jadi silakan teman-teman semuanya baca satu persatu ya. Tadi kita pakai tag tag P ya. Nah ini tag P ini. Nah ini kalau kita copy ini ya, kita copy kemudian kita pastekan di sini, kita save, kita buka browser lagi. Nah ini yang paragraf yang baru kita buat barusan. Nah, selanjutnya untuk penanganan teks ini juga kita juga perlu yang namanya yang disebut dengan tag heading. Itu dengan tag H1 sampai H6. Nah, apa saja bedanya? Untuk melihat langsung bisa kita copy ini ya, copy. Kemudian kita pastekan di bawah ini ya. Kita simpan, buka browser lagi, kita buka filenya, reload. Nah, ini adalah H1 tadi ya. Ini adalah H1, H2, H3, H4, H5, H6. Jadi ini yang biasanya kita pakai sebagai heading, atau kalau kita membuat paragraf itu menjadi judul. Jadi yang paling besar itu adalah tulisannya yang H1
Nah, kemudian semakin mengecil sampai ke H6. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan sedikit paham ya dari materi ini. Oke, kita kembali lagi dulu ke slide yang tadi ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah melihat ya, ini adalah struktur dasar dari HTML. Nah, sini masih ada yang kosong ya, ada title. Nah, apa itu fungsi title? Title itu nanti berfungsi sebagai judul dari dokumen kita. Ya, kita coba ya, belajar web dasar. Kita save, kita buka lagi dokumennya, kita reload. Nah, ini di tabnya ini ya, nah, akan muncul titlenya, yaitu belajar web dasar. Begitu juga dengan yang tab-tab yang lain ini kan ada judulnya HTML, kemudian ada HTML tag. Nah, itu dituliskan pada tag title ini. Nah, pada penulisan title ini itu harus dituliskan di antara atau di dalam tag head ini ya. Jadi pada tag head ini ada beberapa tag yang dibolehkan untuk ditulis atau yang biasanya ditulis di dalam tag head ini. Apa-apa saja itu kita lihat. Yang pertama ya judul halaman ya, yang tadi yaitu title. Kemudian kita juga bisa menuliskan CSS-nya dengan menuliskan tag style. Juga bisa menuliskan nanti JavaScript dengan membuat tag script. Kemudian ada juga yang disebut dengan metadata dengan tag meta. Nah, apa saja perbedaannya? Kalau untuk tag style itu nantinya akan kita pakai untuk membuat style. Jadi bagaimana kita untuk merubah tampilan dari website kita itu tadi ya. Kalau kita tidak mendefinisikan style dari masing-masing atribut atau elemen yang ada pada web, maka dia akan mengambil nilai defaultnya ya. Kemudian ada tag script. Nah, tag script itu biasanya kita untuk menjalankan atau meletakkan script-script JavaScript nantinya ya. Ini akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan nantinya ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan tag meta. Jadi tag meta ini juga kita letakkan di dalam tag head ya. Di meta ini biasanya kita itu adalah deskripsi dari website itu sendiri. Kita bisa mendefinisikan deskripsi ya, apa, kemudian keywordnya nanti apa, kemudian juga autornya siapa gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya mengenai tag-tag apa saja ya, kemudian ini tag apa saja yang ada pada HTML, kemudian atribut apa saja, itu teman-teman bisa lihat pada web yang namanya yang tadi ya, yaitu w3schools.com. Kita bisa melihat atribut HTML itu apa saja ya, ada atribut, ada yang global atribut namanya ya. Jadi global atribut ini bisa diletakkan pada tag ataupun elemen apapun. Oke, sekarang kita lanjut terakhir ya. Sebelum selesai kita akan mencoba mengenai pewarnaan ya. Jadi kalau untuk urusan warna itu sebenarnya sudah urusan style ya. Tapi ada beberapa bagian yang bisa kita berikan warna itu dalam bentuk elemen. Contohnya seperti ini, pada body ini kita bisa menambahkan yang namanya atribut bg color, kemudian sama dengan kutip, kita berikan warnanya, contohnya blue ya. Kita save, kita buka dokumennya, kita reload. Nah, kemudian dokumen kita itu menjadi warna biru. Nah, apa-apa saja warna yang dikenal oleh HTML itu ini ada di W3 School-nya ya. Kita bisa memasukkan nama warnanya atau kode heksa dari warna itu sendiri. Contohnya warna ini ya, warna aqua ini.
contohnya warna ini 00 FF ya. Nah, kita coba. Kalau untuk kode heksa jangan lupa pakai tanda pagar 00 FF ya. Simpan. Kita buka browser lagi, kita buka filenya, kita reload. Oke, jadilah dia menjadi warna aqua. Nah, bagaimana untuk warna dari teks? Nah, kalau untuk warna dari teks itu kita memakai atribut style ya pada masing-masing elemennya ini, pada masing-masing tagnya. Sebenarnya untuk cara yang paling baik kita itu bisa memakai tag stylenya di sini ya, seperti yang tadi. Tapi karena sekarang kita baru permulaan, kita contohkan ini yang H1 ya. Kita kasih style sama dengan tip. Kemudian contohnya kalau untuk warna color ya, color titik 2 lagi red. Simpan. Kita buka dokumennya lagi, refresh. Nah, maka dia akan menjadi warna merah. Oke ya. Mungkin itu sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.